Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih masih bersama channel ST Caucul. Pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas kesehatan tradisional, yaitu tentang pembinaan toga bagian kedua. Di sini saya akan mengingatkan kembali apa itu toga. Toga adalah taman obat keluarga, yaitu sebidang tanah atau halaman atau pekarangan atau lahan kebun yang dimanfaatkan untuk tumbuhkan beberapa jenis tanaman obat-obatan dalam upaya memenuhi kebutuhan obat dalam keluarga untuk mengatasi masalah kesehatannya. Jadi di kesempatan ini, di pembinaan toga kali ini, yaitu kita akan membahas yaitu pemanfaatan dan teknis membuat ramuan untuk asuhan mandiri pemanfaatan toga, atau dengan kata lain yaitu teknik meramunya pada saat ini. Teknik meramu di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, penyiapan bahan baku, ukuran dan takaran peralatan yang digunakan, higien, sanitasi, kemudian pengolahan dan penyiapan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, dan yang terakhir yaitu penggunaan bentuk-bentuk ramuan. Oke, kita masuk langsung yang ke pertama, yaitu teknik meramu yang pertama, tentu menyiapkan bahan baku atau dengan kata lain disebut simplicia. Yang harus diperhatikan di sini dalam memilih bahan ramuan, yaitu bahan ramuan bisa didapatkan dari akar, kemudian dari rimpang, umbi, kemudian dari kulit batang ataupun batang kayunya, kemudian daun, bunga, buah atau seluruh tanaman herbal. Di sini harus mempunyai warna yang cerah, kemudian betul-betul masak dengan sempurna atau tua, dan bentuk segar, kemudian masih utuh dan tidak rusak, kemudian tidak terserang hama dan tidak bercendawan atau berjamur ya, atau akarnya pun berlumut. Kemudian peralatan yang digunakan untuk meramu yaitu jenis peralatan antara lain menggunakan periuk atau kuali, yaitu dari tanah liat atau panci dari bahan gelas atau kaca atau stainless steel. Kemudian pisau atau spatula sebagai pengaduk yang terbuat dari bahan kayu. Kemudian saringan dari bahan plastik atau nilon. Dalam mempersiapkan peralatan ini, peralatan yang digunakan untuk meramu ini, yang perlu diperhatikan sekali, jangan menggunakan peralatan dari bahan aluminium atau timah, tembaga, karena dapat bereaksi dengan bahan kimia tertentu dari bahan tanaman dan dapat meracuni atau menjadi toksik ya, kalau dia ada reaksi dengan ramuan-ramuan dengan alat kita seperti aluminium dan timah tadi ya. Kemudian alat-alat tersebut juga seperti aluminium, timah ataupun tembaga dapat mengurangi khasiat tanaman obat tersebut. Kemudian yang untuk meramu ini yaitu yang perlu diperhatikan higien atau sanitasi ataupun kebersihannya ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat ramuan, yaitu higien ini yang perlu diperhatikan ada 3, yaitu kebersihan dari ramuan itu sendiri, kemudian kebersihan dari peralatan, dan kebersihan dari peramu ya. Kalau kebersihan dari bahan ramuan yaitu mencuci bersih seluruh bahan ramuan dengan air bersih dan yang mengalir. Jadi mencucinya dengan air yang mengalir ya, bukan dicelupin. Kemudian tiriskan bahan ramuan dengan wadah yang bersih. Kemudian baru dirajang bahan ramuan sesuai dengan kebutuhan. Dan sanitasi yang berikutnya yaitu sanitasi kebersihan peralatan ya, atau sanitasi peralatan. Di sini peralatan yang digunakan harus bersih dan kering. Kemudian menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Kemudian mencuci bersih dan keringkanlah peralatan setelah digunakan. Kemudian simpan peralatan di dalam lemari atau perkakas. Kemudian untuk kebersihan selanjutnya yaitu sanitasi berikutnya, yaitu sanitasi peramu. Jadi kondisi fisik peramu harus dalam keadaan sehat, udah barang tentu ya.
Kemudian peramu harus mencuci tangan dengan cara yang benar sebelum meramu. Menggunakan masker, tutup kepala dan celemek selama meramu. Kemudian selalu mencuci tangan setiap pergantian tahapan proses pembuatan ramuan. Dan selanjutnya yaitu untuk teknik peramuan. Yang selanjutnya itu pengolahan dan penyiapan ramuan. Penggunaan ramuan bisa dikonsumsi ini dengan teknik rebusan atau bahasa Jawanya godokan ya. Kemudian yang dikonsumsi bisa menggunakan seduhan dan menggunakan teknik perasan. Dan untuk penggunaan pemakaian luar ini dengan teknik seperti tapal, kemudian balur, oles, ataupun untuk teknik mandi ya, untuk mandi. Kemudian penggunaan yang berikutnya untuk penguapan. Penguapan itu dengan teknik seperti sauna atau ratus. Ratus ini diambil uapnya ya. Kemudian teknik meramu yang berikutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam meramu ramuan. Jika merebus sebaiknya menggunakan api kecil. Jika ramuan itu direbus kita harus menggunakan api kecil ya, karena dengan api besar akan merusak kandungan-kandungan dalam ramuan ya. Kemudian alat-alat yang digunakan harus bersih tentu saja ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu biasanya dalam merebus Simplicia herba, air disisakan menjadi setengahnya. Misalnya air 2 gelas disisakan menjadi 1 gelas. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya, jika herba berupa teh atau Simplicia yang harus diseduh, maka menggunakan air dengan suhu 80 derajat. Jadi benar-benar air yang panas ya. Kemudian yang perlu diperhatikan terakhir yaitu masukkan bahan ramuan yang mengandung minyak asiri setelah mau diangkat dan ditutup. Jadi asiri itu terakhir memasukkannya ya. Minyak-minyak yang mengandung asiri, ramuan yang mengandung asiri, mungkin seperti serai, kemudian jahe, itu terakhir masukannya sebelum diangkat ya, kemudian ditutup. Untuk ramuan yang berbentuk kayu, masukkan di awal agar zat obat dapat dikeluarkan dengan maksimal. Jadi yang berbentuk kayu harus dimasukkan di awal supaya zat-zatnya keluar ya. Nah, yang di sini yang perlu catatan penting ya untuk teknik meramu nih. Yang pertama, catatan pentingnya yaitu yang pertama, pilih jenis tanaman yang tepat sesuai dengan resep. Kemudian pada saat akan meramu bahan, dicermati komposisi bahannya. Kemudian takaran harus sesuai petunjuk, jadi tidak boleh melebihi ataupun kurang, jadi hasilnya tidak optimal ya. Kemudian merebus dengan api kecil ya, seperti tadi ya, yang perlu diperhatikan merebus dengan api yang kecil. Kemudian jadi rujuklah ke dokter jika pasien tidak ada kemajuan setelah mengkonsumsi ramuan dalam waktu yang telah ditentukan. Mungkin dalam waktu 2 hari, 3 hari tidak ada perubahan, segera berobat ke dokter atau dirujuk ya. Kemudian berikan ramuan sesuai dosis. Nah, di sini ada contoh penggunaan ya, ini penggunaan bentuk-bentuk ramuan ya, bentuk ramuan. Yang pertama dengan cara untuk dikonsumsi ya, penggunaannya dikonsumsi, penyajiannya bisa secara rebusan, seduhan, dan perasan. Kalau rebusan ini cara penggunaannya yaitu saring hasil rebusan atau cairan sari diminum hangat-hangat, jadi disaring dulu ya. Kemudian kalau secara seduhan untuk dikonsumsi ini, cara seduhan yaitu diendapkan dulu, kemudian disaring bahan ramuan yang sudah direndam air panas atau cairan, baru sari diminum lagi hangat-hangat. Kemudian kalau dengan penyajian perasan, yaitu cara penggunaannya minum cairan sari dari bahan ramuan yang diperas dengan saringan ya. Kemudian selanjutnya untuk penggunaan luar ya, ini penyajiannya bisa dengan cara tapal, balur, oles, dan mandi. Kalau tapal cara penggunaannya yaitu
tempelkan bahan ramuan yang ditumbuk ke bagian tubuh yang sakit. Jadi ditapalkan ya di bagian yang sakit. Kemudian kalau dibalur, yaitu cara penggunaannya dengan cara gosokkan atau dibalurkan bahan ramuan dalam bentuk cair ke bagian tubuh yang sakit. Nah, kalau dioles, yaitu cara penggunaannya oleskan bahan ramuan dalam bentuk cair ke bagian tubuh yang sakit. Kemudian kalau penyajian mandi, cara penggunaannya itu siramkan atau rendamkan atau rendam tubuh dengan cairan rebusan bahan ramuan. Dan untuk penguapan ini, yaitu penyajiannya dengan cara ratus dan sauna. Apa itu ratus? Ratus yaitu dengan cara membakar ramuan. Uapnya diarahkan ke bagian tubuh tertentu. Jadi ramuan itu dibakar, kemudian uapnya diarahkan ke bagian tertentu. Kemudian sauna itu rebus bahan ramuan, uapnya diarahkan ke seluruh tubuh dalam ruangan tertentu. Jadi beda ratus dengan sauna. Kalau sauna untuk seluruh tubuh dalam ruangan ya, tapi kalau ratus itu untuk bagian tubuh tertentu saja. Nah, di sini contoh cara membuat ramuan, yaitu saya ambil contohnya yaitu untuk meningkatkan produksi ASI. Meningkatkan produksi ASI yaitu bahan ramuannya bisa menggunakan temulawak dengan 7 iris, kemudian meniran, tanaman meniran ya, mungkin seperti apa ya, tanaman rumput itu yang ada binti-binti itu ya. Nanti bisa dilihat di searching, bentuknya meniran ya. Meniran ini jumlahnya setengah genggam. Kemudian pegagan atau antanan, antanan 1/4 genggam. Kemudian air 3 gelas. Dan cara pembuatannya yaitu campurkan semua bahan kemudian direbus dalam air mendidih selama 10-15 menit dengan api kecil. Nah, itu tadi ya, dengan api kecil ya, 10-15 menit. Kemudian cara pemakaiannya untuk meningkatkan produksi asin ya, diminum 2 kali sehari, yaitu pagi dan menjelang tidur. Kemudian untuk bentuk ramuan batuk pilek ini itu merupakan refleks tubuh untuk membersihkan jalan napas dari sesuatu yang mengganggu akibat adanya sumbatan jalan napas bagian bawah oleh penumpukan lendir atau dahak. Bahan ramuannya bisa digunakan untuk batuk pilek yaitu rimpang kencur 2 jari ya, kencur ya 2 jari. Kemudian air matang hangat 3/4 cangkir. Kemudian cara pembuatannya yaitu kencur dikupas dan diparut ya, diparut. Kemudian parutannya dialasi daun pisang. Kemudian tambahkan air 3/4 cangkir lalu diperas dan disaring dengan menggunakan kain bersih saringan teh. Cara pemakaiannya itu diminum 4-5 kali sehari, 1 sendok makan. Untuk anak-anak lebih dari 12 tahun dan orang dewasa. Oke, mungkin sampai di sini dulu video pada saat ini, yaitu tentang pembinaan toga bagian kedua, yaitu tentang teknik meramu ramuan dengan pemanfaatan asuhan mandiri, pemanfaatan toga. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan atau perlu dikomentari, silakan. Ataupun ada hal-hal yang masukan untuk video-video berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekiranya ini bermanfaat, silakan Anda share. Kemudian tidak lupa saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang tidak tepat. Dan saya akhiri, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.